Bismillah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang translation method, metode dalam penerjemahan. Jadi dalam penerjemahan itu terdiri dari beberapa macam metode. Yang pertama kita sebut dengan word for word translation. Menurut Newmark, word for word translation is usually put directly under the text of the source language. It is also called interlinear translation. The translator has to find the equivalent words between the source language and the target language because every word is translated one by one based on the common meaning. Jadi dalam word for word translation ini penerjemahnya berdasarkan kepada equivalent kata. Jadi bagaimana kata dalam bahasa source language diterjemahkan dalam kata yang ada di dalam target language. Contohnya misalkan seperti ini. This oil contains low fats but high calories. Contoh terjemahannya, ini minyak mengandung rendah lemak tapi tinggi kalori. Nah, kalimat this oil contains low fats but high calories ini diterjemahkan secara word for word translation. Dan ini kelihatannya tanpa memperhatikan struktur kalimat pada bahasa target. Contohnya, this oil ini langsung diterjemahkan dengan ini minyak, padahal seharusnya minyak ini. Nah, jadi terjemahan yang tepat, minyak ini mengandung kadar lemak yang rendah tetapi berkalori tinggi. Nah, itu. Ya. Nah, metode selanjutnya yakni literal translation. This method is also called linear translation. It is assumed as method in between word for word and free translation. The translator is usually used the appropriate arrangement between the source language and the target language. Contohnya misalkan, this oil contains low fats but high calories. Ini masih dengan contoh yang sama. Di dalam literal translation ini menggabungkan antara word for word translation dan free translation. Jadi biasanya penerjemah ini menggunakan struktur yang ada di dalam kalimat target, ya, kalimat target, sehingga struktur yang ada di source language dan di target language disesuaikan. Nah, ini contohnya, minyak ini mengandung lemak rendah tetapi berkalori tinggi. Ini contoh daripada literal translation. Tetap memperhatikan struktur kalimat yang ada pada bahasa target. Nah, ini coba contoh yang lain. It's raining cats and dogs. Hujan, kalau diterjemahkan ini maka akan artinya hujan kucing dan anjing. Nah, ini kalau menggunakan literal translation. It's raining cats and dogs. Tapi dia sebenarnya ini memiliki makna yang lain. Nanti kita bahas di metode-metode selanjutnya. Ini coba diterjemahkan contoh-contoh yang lain. They stay in a new house now. Terus kedua, the sooner the better. Ini coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, metode selanjutnya ada juga yang disebut dengan faithful translation. This method is used when the interpreter tries to produce contextual meaning of the source language in the scope of the target's language grammatical structure. Cultural content in the source language is translated contextually by preserving the original message, although there will be inappropriate grammar and word choice. Metode ini digunakan ketika penerjemah mencoba untuk memproduksi atau menerjemahkan source language dengan menggunakan makna konteksnya. Ya. Tetap dalam ranah memperhatikan
bagaimana struktur gramatikal yang ada pada target language. Ya. Jadi cultural content yang ada dalam source language ini diterjemahkan secara konteks, ya, namun tetap memperhatikan pesan yang ada dalam source language, sehingga bagaimana pesan ini tersampaikan kepada reader di target language-nya. Meskipun memang terkadang tidak memperhatikan pemilihan kata ataupun grammar yang kurang tepat. Jadi dalam hal faithful translation ini, penerjemah memegang teguh 3 aspek, ya. Yang pertama, ya biasanya in law, ya, dalam hal format aspeknya, ya, bukan, ini salah tulisannya, aspek formalnya. Terus biasanya ini juga digunakan dalam penerjemahan puisi, ya, dalam hal aspek metafornya. Nah, dan juga dalam teks-teks yang berbentuk informatif. Contohnya misalkan, Jack is too well aware that he is naughty. Nah, artinya dengan menggunakan faithful translation ini, Jack menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. Ini kalau kita telusuri, ya, maka too well aware ini diterjemahkan secara faithful, ya, faithful translation. Contoh yang lain misalkan, the local government open a bonded zone. Pemerintah daerah sudah membuka sebuah kawasan berikat. Nah, dari sini bonded zone ini diterjemahkan dengan kawasan berikat, dan seharusnya bisa diterjemahkan dengan kata yang lebih cocok, ya, misalkan kawasan yang tertutup, kan begitu, ya, kawasan yang dilindungi. Nah, terus contoh yang lain, I had quite few friends. Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman. Nah, jadi quite few friends ini diterjemahkan dengan bahasa yang begitu mentah bahasanya, ya. Mempunyai sama sekali tidak banyak teman, padahal bisa dipakai kata yang lebih cocok. Misalkan, saya memiliki sedikit teman. Nah, sama artinya dengan tidak banyak teman. Contoh yang lain, he was sent to a normal school in small town. Dia dikirimkan ke sekolah normal di sebuah kota kecil. Nah, ini contoh terjemahan faithful translation. Padahal kata-kata was sent ini, ya, ini bisa diganti ini tanpa mengartikannya dengan dikirimkan sesuai dengan struktur kalimat yang ada di source language-nya. Bisa diganti mungkin dengan diganti dengan dia diutus, boleh, ya. Terus normal school, sekolah normal. Nah, ini juga bisa diganti, ya, biar kata-kata normalnya ini mungkin diganti dengan kata yang lebih baik, ya, misalkan sekolah formal, ya, sekolah sebagaimana biasanya sekolah formal. Nah, metode selanjutnya disebut dengan semantic method. Semantic method seems to be more flexible than that of faithful translation. The interpreter in this method has to take aesthetic text in the source language into consideration by compromising the semantic aspect. Nah, metode semantic translation ini sepertinya jauh lebih fleksibel daripada metode faithful translation yang ada tadi. Dalam hal ini, penerjemah menjaga keindahan dalam teks yang ada di source language, sehingga bisa direpresentasikan dalam target language-nya. Nah, misalkan contohnya, he is a bookworm.
Oke, contohnya he is a bookworm. Nah, di sini diterjemahkan di target language-nya, dia seorang kutu buku. Kalau kita terjemahkan secara terlek ini, maka artinya dia adalah buku cacing. Nah, jadi semantic method ini bagaimana menerjemahkan kata-kata yang atau frase-frase yang asing dalam bahasa source itu menjadi hal yang ekuivalen, dalam artian bisa dimengerti oleh pembaca di dalam target language. Contoh yang kedua, keep off the grass. Jadi ungkapan keep off the grass ini sering kita lihat di taman-taman atau di perkantoran. Kita semua sudah sangat paham dengan maksud tulisan tersebut, hingga kita bisa artikan secara jelas maknanya. Jadi dengan menggunakan metode semantik ini, maka bisa diartikan itu satu, hindari rumput, atau jangan menginjak rumput, atau artinya bisa juga dilarang menginjak rumput, atau jaga jarak dengan rumput, atau jauhi rumput, atau jangan injak rumput tersebut. Jadi intinya keep off the grass ini bagaimana menjaga rumput. Nah, itu maksudnya, ya, supaya jangan sampai rusak karena kita injak atau dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kalimat ini? He is wearing a heavy jacket. Nah, ini cobalah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bagaimana arti daripada frase heavy jacket di sini? Apakah artinya jaket yang berat, ataukah artinya jaket yang tebal, ataukah bisa juga jaket yang hangat, dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung konteksnya. Oke, selanjutnya next method is adaptation method. Newmark says that this method is the freest form of translation and close to the target language. This method, frequently used in film and drama, the interpreter has to maintain the cultural context of the source language and then adapt it to the target language. Metode adaptasi ini atau metode Sadhurat ini menurut penulis merupakan metode yang paling bebas, the freest form of translation and close to the TR, dan bahasanya sangat mendekati, ya, artinya maknanya sangat mendekati dengan apa yang ditulis oleh penulis. Jadi biasanya metode ini digunakan dalam menerjemahkan puisi maupun drama, ya. Dan penerjemah juga harus menjaga konteks kultur, konteks budaya yang ada dalam bahasa sumber. Ya, misalkan seperti bawah ini. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Nah, mari kita lihat analisa di sini. Artinya dalam bahasa Indonesia, kasih, di mana? Mengapa kau tinggalkan aku? Ingatlah kau padaku. Janji setiamu tak akan kulupa. Nah, berikut ini merupakan analisanya. Hey Jude di sini diartikan sebagai kasih. Dan ini sangat jauh berbeda dengan arti letter luck-nya secara perkatanya. Ya. Dia tidak memperhatikan grammar yang ada dalam bahasa sumber, tapi fokus kepada maknanya. Ini dia adaptation method, ya. Mengadaptasikannya. Bagaimana mengadaptasikan antara bahasa sumber dan bahasa. Terus bait yang kedua, don't make it bad. Diterjemahkan di manakah? Ini sangat jauh, tapi sesuai. Ya. Terus yang ketiga, take a sad song and make it better. Diterjemahkan, mengapa kau tinggalkan aku? Ya, kalau kita terjemahkan word for word, maka ini akan menjadi take a sad song, itu bisa menjadi
dengarkan lagu yang sedih dan bikin lebih baik. Tapi di sini diartikan mengapa kau tinggalkan aku. Sama dengan contoh setelahnya. Remember to let her into your heart. Ingatlah kau padaku. Dan you can start to make it better. Janji setiamu tak akan kulupa. Nah, metode selanjutnya disebut dengan free translation atau metode bebas. This method prioritizes the content of the source language more than the text. The interpreter usually paraphrases source language into the target language with longer sentences, aims at making the message of the source language text more clear for the reader. Translation product is usually wordy and going around the bush. See below. Nah, metode penerjemahan bebas ini lebih fokus pada konten atau isi dari source language, bagaimana isi dari source language disampaikan kepada target language. Nah, jadi di sini dia lebih condong untuk going around the bush, artinya kesana kemari, ya, kesana kemari, bertele-tele dan panjang lebar. Ya, bahkan hasilnya mungkin bisa saja itu seperti bukan terjemahan. Contohnya, it's raining cats and dogs. Jadi terjemahannya bisa jadi ini hujan kucing-kucing dan anjing-anjing. Word for word. Hujan kucing dan anjing ini literal. Nah, kalau yang menggunakan free translation, hujan yang sangat lebat. Jadi jauh dari artinya. Cats and dogs. Bagaimana cats and dogs ini kan selalu ribut gitu. Sehingga di sini sangat antara cats and dogs ini diartikan sebagai hujan yang sangat lebat. Nah, coba diterjemahkan ya. Source language the flowers in the garden. Nah, ini apa kira-kira terjemahannya menggunakan free translation? How they live on what he makes. Apa terjemahannya? Ya. Terus Tati is growing with happiness. Tati hatinya berbunga-bunga. Oke, next. Metode selanjutnya disebut dengan idiomatic translation. This method uses natural form of the target language in accordance with its grammar and lexicon. The interpreter here produces a message in the TL or target language with more natural and close expressions than the text in the source language. Jadi metode translation ini menggunakan bentuk alamiah dalam teks pada sumbernya, sesuai dengan konstruksi gramatikalnya dan pilihan leksik. Terjemahannya betul-betul idiomatis, tidak tampak seperti hasil terjemahan biasanya. Nah, contohnya misalkan, excuse me Salina, ini sini diartikan permisi Salina. Nah, bagaimana dengan yang kedua? I can relate to that. Kira-kira apa artinya? Di sini relate artinya menghubungkan. Apakah kita akan artikan saya bisa berhubungan dengan itu atau bagaimana? Ya. Jadi arti yang tepat di sini itu saya bisa mengerti atau aku mengerti maksudnya. Nah, kalau ini your cherry model, nah, silakan diterjemahkan. Kira-kira apa artinya? Terus tell me I'm not in cake now. Kira apa yang pas untuk terjemahan ini? Terus excuse me, nah, itu apa? Ya, silakan adik-adik terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, metode selanjutnya disebut dengan communicative translation method. This method tries to translate the text of source language in contextual meaning, language, and content aspect, so the reader can easily understand the message.
Jadi dalam penerjemahan komunikatif ini, penerjemah berupaya untuk menerjemahkan makna kontekstual dalam teks bahasa sumber, baik kebahasaannya, aspek kebahasaan maupun aspek isinya, agar dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca. The interpreter pays more attention on the reader's comprehension, so he or she can get information containing source language. Jadi penerjemah di sini lebih memperhatikan kepada pembacanya, bagaimana pembaca mendapatkan pesan yang sesuai dengan bahasa yang ada, yang sesuai dengan pesan yang ada pada bahasa sumber. Itu inti daripada communicative translation. Ya, misalkan contohnya bahasa sumbernya bahasa Indonesia. Awas anjing galak. Terjemahannya, beware of the dog. Ini contoh terjemahannya pas. Daripada kita mengatakan beware of the vicious dog. Tapi cukup dengan mengatakan beware of the dog. Ini pesan inti daripada kata-kata, kalimat yang ada pada bahasa sumber itu nyampe kepada pembaca atau pendengar yang ada dalam target. Dan inilah beberapa metode translation yang ada, dan mudah-mudahan bisa kita kembangkan, bisa kita pahami agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.